Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi sobat bersama saya di Join Media. Kali ini bagian kedua ya. Tadi setelah melihat talut yang ada di sisi timur, saya akan ngajak teman-teman untuk melihat area gundukan tanah yang paling tinggi yang diduga merupakan candi tempat pendarmaan Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana. Ada yang nyapu, Pak? Seperti apa hasil ekskavasi arkeolog terhadap area yang diduga merupakan candi tempat pendarmaan dua Raja Singosari, yaitu Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana di situs Kumitir ini. Situs Kumitir yang ada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Ini dia sobat, hasil ekskavasi petugas selama hampir 4 pekan ya. Namun belum genap 1 bulan, kemungkinan ini masih hari yang ke-22. Ini kondisinya seperti ini. Kalau saya nggak salah hitung masih hari ke-22 ya, mudah-mudahan nggak salah. Ini kondisinya sudah hancur. Ini bagian yang diduga candinya sobat ya. Hancur dan bertumpuk-tumpuk antara batu bata dengan bebatuan. Nah ini yang jadi pertanyaan, bebatuan ini apakah bebatuan dari lahar gunung yang menguruk area candi ini, ataukah ini juga bagian dari candi? Ini yang jadi pertanyaan dan sampai sekarang kita masih belum bisa menanyakan ke petugasnya. Kita lihat ke bawah lagi lebih dekat. Yang bawah ini juga sudah tampak besar ya, yang sudah tergali. Nah ini dia seperti ini, area yang terduga candi tempat pendarmaan dua Raja Singosari, yaitu Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana. Ini mayoritas sudah hancur. Apakah sampai ke tengah sana juga hancur seperti ini, kita masih belum tahu. Kita tunggu hasil penggalian yang masih akan terus dilakukan oleh petugas. Insya Allah akan dilanjut lagi hari berikutnya. Kita ke barat lagi, lihat sisi lainnya. Campur ya, batu-batu sama ini. Apakah batu-batu ini yang menghancurkan candi ini? Kita belum tahu sobat. Oke, geser ke barat. Nah ini bangunannya masih tampak utuh sekali, ini yang sini. Hanya atasnya yang hancur. Apakah ini candi? Apakah ini bangunan besar seperti pendopo begitu? Kita belum tahu. Dugaan sementara ini adalah candi. Ini beda sama talut tadi ya. Ini perekatnya seperti menggunakan tanah gitu. Kalau talut tadi kan lengket antara batu bata satu dengan batu bata yang lainnya. Saya tunjukkan lebih dekat. Nah, seperti ini. Seperti ada perekat tanahnya ya. Dan batu batanya juga tampak kecil-kecil, pecahan-pecahan begitu. Tidak utuh. Itu di tengah juga ada bangunannya. Sama seperti pagar-pagar. Nah, apakah ini kamar-kamar atau seperti apa? Ini kita belum tahu juga. Keren sekali. Ini seandainya ini bisa direstorasi, bisa dibangun kembali, direkonstruksi kembali. Betapa megahnya bangunan yang ada di situs Kumitir ini. Jadi sekali lagi teman-teman, video ini sengaja saya buat roll seperti ini ya. Saya roll supaya teman-teman bisa memiliki gambaran secara utuh bagaimana ini kondisi situs Kumitir secara keseluruhan. Yang belum menyimak di bagian pertama, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Ini kita berada di lokasi yang terduga candi, yang diduga candi yang ada di tengah talut situs Kumitir.
Masih bisa kita bayangkan ya kegagahan atau kemegahan dari bangunan ini di masa lalu. Kita coba ke atas, dari atas. Nah, seperti ini teman. Sama dengan yang sebelah utara tadi, campur bebatuan dengan batu bata ini. Situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo. Batunya numpuk-numpuk begini. Apakah ini bagian dari bangunan atau ini batu yang menghancurkan situs Kumitir, batu dari lahar gunung ya, yang kemudian menghancurkan atau menimbun situs Kumitir? Kita belum tahu ini. Kita tanyakan nanti kalau ada ahlinya. Sudah hancur tapi masih sangat keren, masih luar biasa ini. Mantap sekali arsiteknya di masa lalu ya, bisa bangun, bisa membuat bangunan semegah dan sekokoh ini. Walaupun sudah tertimbun tanah tapi masih ada bekas-bekasnya yang bisa tetap utuh sampai sekarang. Kita coba geser ke sudut yang lain di area terduga candi ini. Saya tunjukkan sudut lainnya sobat ya. Karena untuk menghemat durasi, saya potong tadi, saya lanjutkan. Nah, ini bebatuan andesit yang tidak sempat tertimbun, masih ada di atas. Dugaannya ini juga bagian dari puing candi yang hancur. Kita lanjut ke selatan. Kita lihat berbagai bebatuan yang tersisa yang masih tampak di permukaan. Ini dia. Kalau di sini masih belum begitu ada perkembangannya ya, penggaliannya masih belum terlalu dalam. Ini yang sebelah selatan di area terduga candi. Oke, dari lokasi terduga candi saya akan ngajak teman-teman untuk melihat talut di sisi barat. Nah, seperti apa perkembangan ekskavasinya? Saya akan coba ke sana. Tapi karena lokasinya jauh, mohon izin saya tak naik motor ya. Karena jauh ini, kita ambil kendaraan dulu, ambil motor dulu. Jauh sekali, ada sekitar 400 atau hampir 500 meter kali ya. Kalau jalan bisa nggak selesai-selesai nanti videonya. Oke, kita jalan ke talut di sisi barat sobat. Seperti apa perkembangan hasilnya ekskavasi yang sudah dilakukan oleh tim ahli dari arkeolog Balai Pelestari Cagar Budaya BPJ Jawa Timur. Kita akan lihat bersama. Ini kita tinggalkan yang sebelah kanan ini talut yang sisi timur tadi. Sebelah kiri itu tadi lokasi area terduga candi. Kita menuju ke talut sisi barat. Ini di sebelah kiri kita ini ada talut sisi utara ini ya. Sisi utara yang mengarah ke barat. Nah, itu dia. Penggaliannya juga belum dilanjutkan oleh petugas. Memang kalau Kepala Balai Pelestari Cagar Budaya, Bapak Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur ya, Bapak Andi Muhammad Said, beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa ekskavasi pada tahap ketiga ini sifatnya sporadis, walaupun skalanya udah besar tapi sporadis, belum menyeluruh. Jadi kemungkinan yang bisa digali ini baru sekitar 30% dalam penggalian tahap ketiga ini. Jadi seluas ini sobat. Ini masih terus hamparan yang kita lewati di sebelah kiri ini area situs Kumitir ini.
masih terus ke sana, jauh sekali. Areanya sangat besar. Di sini juga penggalian belum menyeluruh, sehingga kalau kita lihat pakai drone juga belum bisa tampak. Yang tampak hanya area persawahan. Kenapa ekskavasi situs Kumitir menjadi fenomenal? Karena ini merupakan penemuan, bisa dikategorikan penemuan paling spektakuler ya di tahun 2020 ini. Penemuan situs peninggalan Majapahit yang paling besar di tahun 2020 ini. Ini masih terus sampai ke sana itu. Bisa dibayangkan kalau jalan nggak selesai-selesai videonya. Nah itu tampak yang talut sisi barat. Tapi saya akan coba nggak lewat sini ya, karena itu ditutup. Kita lewat jalan arah makam Punden ya, Punden sesepuh desanya sini. Ini ada jalan cor-coran. Saya cari jalan untuk teman-teman bisa melihat secara real kondisi talut di sisi barat, yang bahkan di sisi barat ini diduga merupakan gapuranya, teman. Gapura atau pintu masuk dari situs Kumitir. Seperti apa hasil ekskavasinya? Nah, kita belok kiri. Oke, kita nggak bisa terus, kita berhenti dulu sobat. Ya. Yuk kita jalan ke talut sisi barat. Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah struktur yang diduga gapura atau gerbang masuk menuju situs Kumitir. Ini gerbangnya menghadap ke barat perkiraan. Ini areanya luas sekali ini, sampai tidak kelihatan di sana itu masih jauh sana. Nah, kita lihat gerbangnya. Struktur yang diduga gerbang atau pintu masuk ke situs Kumitir menghadap ke barat. Ini dia. Wah, besar sekali sekarang, yang luas ya, yang sudah tergali oleh petugas. Bisa dibayangkan ini gapuranya aja sebesar ini sobat. Keren sekali ini gapuranya. Betapa megahnya bangunannya ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa direkonstruksi sehingga kita bisa lihat kerennya ini bangunan peninggalan Majapahit ini. Kita lihat ke bawah biar lebih jelas. Ini adalah karya dari nenek moyang kita yang ada di bumi Majapahit pada zaman dulu ini ya. Di bagian atasnya sudah hancur, sayang sekali. Selain oleh alam, kemungkinan lain hancurnya juga disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia ya, yang mungkin karena dianggap ketika ditemukan dianggap tidak ada apa-apa, akhirnya diambil, dibuang seperti itu. Sehingga yang tersisa hanya seperti ini sekarang. Mudah-mudahan nanti ahlinya, arkeolog Balai Pelestari Cagar Budaya, bisa merekonstruksi kembali situs Kumitir yang sangat besar ini. Kita lihat ke arah utara sobat. Nah, kita lirik ke kanan lagi. Wah, ini dia megahnya gapura, pintu masuk atau pintu gerbang situs Kumitir. Penampakannya dari atas seperti ini. Kita lanjut ke utara ya. Ini kemungkinan salah satu gerbangnya ya, atau seperti apa, tidak bisa membayangkan saya.
lubang masuknya sebesar ini. Mudah-mudahan pemerintah sangat terbuka dan mau untuk membangun kembali atau merekonstruksi kembali situs Kumiter ini. Ini yang mengarah ke utara. Kita lihat ke arah utara. Jauh ya. Awang-awangan kate ke sana. Gak apa, kita jalan terus. Nah, ini dia, ini yang bagian tengahnya ini, yang talut sisi barat ini ya. Bagian atasnya kebanyakan juga udah hancur. Ini dulu udah pernah saya tunjukkan, tapi sekarang kondisinya lebih lebar galiannya ya. Kalau yang sudut utara dulu kan sudah pernah saya tunjukkan. Mungkin nanti video saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah punya gambaran bagaimana kondisi real area situs Kumiter dan perkembangan hasil ekskavasinya seperti apa. Jadi seperti ini saya tunjukkan mulai yang talut sisi timur, silakan lihat di bagian pertama ya. Yang area terduga candi atau area pusatnya tadi sudah saya tunjukkan di video ini, dan ini adalah yang ada di talut yang ada di bagian barat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan berkenan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.